Pemirsa, Cina meluncurkan latihan gabungan dengan melibatkan berbagai angkatan bersenjata miliknya di sekitar Taiwan. Langkah ini sebagai respon atas kesepakatan pembelian senjata Taiwan dan Amerika Serikat senilai 11,1 miliar dolar. Kesepakatan Taiwan dan Amerika Serikat dalam pembelian alat persenjataan senilai 11,1 miliar dolar direspon agresif oleh Beijing dengan menggelar latihan besar-besaran di wilayah Taiwan. Latihan militer gabungan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA. Latihan militer gabungan Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA yang diberi kode Misi Keadilan 2025 melibatkan tembakan artileri di perairan dan wilayah udara di utara dan barat daya Taiwan. Rekamannya dirilis oleh PLA menunjukkan pasukan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan pasukan roket berpartisipasi dalam latihan tersebut. Latihan mencakup penembakan langsung dan simulasi serangan terhadap target darat dan maritim. Operasi ini bertujuan sebagai kesiapan tempur laut udara serta operasi blokade pelabuhan dan wilayah Taiwan setelah sebelumnya Taiwan dan Amerika Serikat menyepakati paket pembelian persenjataan senilai 11,1 miliar dolar. 我已跟随海军太原舰编队抵达台岛以东相关海域。对，射击雷达观测偏差法，半穿甲弹24发。预备，放。 Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan mengutuk keras latihan perang Cina dan menganggap aksi ini sebagai provokasi. Dua helikopter bertabrakan di udara di New Jersey pada hari Minggu waktu setempat. Insiden itu menewaskan 1 orang dan 1 orang lainnya terluka. Tim penyelamat menanggapi laporan kecelakaan penerbangan pagi waktu New Jersey, Amerika Serikat. Sebuah rekaman video memperlihatkan detik-detik helikopter berputar cepat menuju tanah dari lokasi kejadian. Pasca kejadian, polisi dan petugas pemadam kebakaran kemudian memadamkan api dari salah satu helikopter. Tabrakan antara heli N-Storm F-28A dan heli N-Storm 280C terjadi di atas bandara kota Hamilton. 1 pilot tewas, pemirsa, dan pilot lainnya dibawa ke rumah sakit dengan cedera serius. Pemirsa, audisi Special Hunt Cahaya Muda Indonesia digelar di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, Jakarta. Program kolaborasi antara pesantren dan iNews ini bertujuan menjaring calon dai dan juga daiyah muda yang akan diproyeksikan tampil dalam program dakwah televisi. Program Cahaya Muda Indonesia menggelar audisi Dai Muda Indonesia di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, Jakarta. Mengusung tema Menebar Cahaya Quran, acara ini merupakan wadah bagi santri dan generasi muda untuk menebarkan nilai-nilai Al-Quran melalui dakwah yang inspiratif dan relevan dengan perkembangan zaman. Peserta akan dinilai dari kemampuan menyampaikan pesan keagamaan, teknik public speaking, serta kemampuan beradaptasi dengan media televisi. Untuk audisi dai hari ini itu adalah tema yang akan disampaikan nanti ketika Kultum Ramadan, karena perlu kita ketahui bahwa acara ini adalah acara kolaborasi antara pesantren dan iNews untuk mencari calon daiyah yang berdakwah di televisi tentunya, yang diproyeksikan untuk acara Dai Cahaya Muda Indonesia untuk acara Kultum di iNews TV. Di tengah generasi muda yang semakin melek digital, kehadiran program ini dinilai mampu menjembatani dakwah pesantren dengan platform media massa. Harapannya dengan diadakannya program ini, kami sangat bersyukur. Pertama, berterima kasih kepada iNews karena memberikan wadah khususnya untuk para santri generasi muda menuangkan bakatnya terutama di dunia public speaking. Yang perlu kita ketahui hari ini, kita lihat hari ini generasi muda itu sangat melek digital, dan dengan adanya wadah untuk anak-anak menyalurkan bakatnya di dunia dakwah itu sangat bagus sekali. Program kolaborasi antara iNews dan pesantren ini dapat diikuti peserta yang berusia 18 hingga 35 tahun melalui aplikasi RCTI Plus.
Dari Jakarta, Berliana Mileni, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan umat Kristiani menghadiri perayaan Natal Festival Kasih di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Ya, perayaan Natal tahun ini sebagai momentum dalam menyebarkan energi positif dan memperkuat persaudaraan kebangsaan. Sebanyak 2.500 umat Kristiani menghadiri acara perayaan Natal Festival Kasih Nusantara 2025 yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Sasana Keria Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Kegiatan yang mengusung tema Christmas Love in God Harmony Together ini turut dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar serta sejumlah pimpinan gereja nasional dan tokoh lintas agama. Dalam acara ini, Menteri Agama menyampaikan jika pada perayaan Natal tahun ini dilaksanakan dalam suasana keprihatinan pada korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pada suasana Natal dan Tahun Baru kali ini, kita lakukan dalam suasana penuh keprihatinan, sekaligus untuk membuktikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kalian tidak sendiri. Kami semuanya sesama warga bangsa ikut bersama kalian. Buktinya, tiada Natal tahun ini tanpa doa kepada Anda semuanya. Selain itu, Menteri Agama juga mengajak masyarakat menjadikan perayaan Natal tahun ini sebagai momentum dalam penyebaran energi positif yang memperkuat persaudaraan kebangsaan. Dari Jakarta, Muharlin, Yudi Richard, iNews melaporkan. Timnas Futsal U16 Indonesia meraih gelar juara usai menang dramatis atas tim tuan rumah Thailand 4-3 dalam laga final Piala AFF Futsal U16. Nasib berbeda dialami Timnas Futsal U19 Indonesia yang menyerah 3-1 dari tim tuan rumah Thailand. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Pemirsa, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana. Pemirsa, kami pamit undur diri, namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi program iNews Sports Pagi akan hadir bersama rekan Fazilah Kaironisa. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan Sampai jumpa. Duel sengit tersaji dalam laga final Piala AFF Futsal U16 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia U16 menghadapi Thailand. Sepakan Bonyarit membuka keunggulan Thailand di menit-menit awal. Namun tak lama berselang, Garuda Muda menyamakan kedudukan hasil tembakan kaki kiri Hedson Sirait. 3 menit jelang babak pertama berakhir, Bonyarit mencetak gol keduanya menjadikan kedudukan 2-1. Namun Indonesia kembali menyamakan kedudukan jelang turun minum lewat sepakan Faisal Gumilang. Memasuki babak kedua, Dafar Ramadan membawa pasukan Merah Putih berbalik unggul 3-2. Faisal Gumilang mencetak gol kedua hasil tendangan datarnya yang meluncur mulus ke dalam gawang Thailand membawa Indonesia menjauh 4-2. Mengejar ketertinggalan, Thailand memainkan power play. Kiper dadakan Bonyarit memperkecil ketertinggalan 3 menit sebelum laga berakhir menjadikan skor 3-4. Indonesia mampu mempertahankan keunggulan 4-3 hingga peluit panjang. Garuda Muda berhasil meraih gelar juara ajang Piala AFF Futsal U16 2025. Duel keras terjadi dalam laga final Piala AFF Futsal U19 2025 saat tim Garuda Muda menghadapi tim tuan rumah Thailand. Kedua tim saling menampilkan permainan terbaiknya.
3 menit sebelum laga babak pertama usai, tim Gajah Perang memimpin lebih dulu. Gol dicetak melalui sepakan Pumpocit. Di menit akhir babak pertama, pelanggaran keras dari tim Thailand membuat wasit memberikan hadiah penalti untuk Indonesia. Muhammad Robi Fatur Rahman yang mengambil eksekusi berhasil menyamakan skor 1-1. Babak kedua baru berjalan 1 menit, Thailand menambah keunggulan. Gol dicetak lewat sepakan Sorawit Sirisawas.